Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi intinya iman kepada qada dan qadar. Tetapi sebelum kita masuk di materi intinya, terlebih dahulu kita memahami apa itu iman. Iman menurut bahasa adalah yakin dan percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Meyakini dalam hati, contohnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, selalu bertobat atas dosa yang telah diperbuat, tidak berputus asa, syukur nikmat, menunaikan amanah, bersabar, tawadhu, dan menghormati orang tua. Sedangkan niat yang diucapkan dengan lisan yaitu membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa dan berzikir. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita konsepnya beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, materinya adalah pengertian qada dan qadar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dan yang ketiga, hikmah mengimani qada dan qadar. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu optimis, ikhtiar, tawakal. Hikmah mengimani qada dan qadar adalah semangat dalam bekerja. Pengertian qada. Qada adalah qada secara bahasa artinya hukum, perintah, dan peraturan dan ketetapan. Qada secara istilah adalah merupakan bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya, yaitu sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada itu sudah ada sebelum manusia diciptakan di muka bumi. Pengertian qadar secara bahasa adalah akhir atau batas sesuatu, kadar, ukuran, dan kepastian. Qadar secara istilah adalah perwujudan dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran tertentu sesuai iradatnya. Qadar juga disebut dengan takdir. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah lagi manusia dengan usaha apapun, contohnya kematian. Takdir muallaq adalah takdir yang dapat diubah manusia dengan jalan usaha, doa, dan doa, contohnya orang sakit bisa sembuh. Jadi, kalau orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali. Kemudian, takdir muallaq itu orang sakit bisa sembuh apabila berdoa. Materi pokok yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, optimis. Optimis adalah yakin bahwa segala sesuatu yang baik akan terjadi, selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan pilihan yang menjadi tujuan. Tawakal adalah merupakan sikap yang berserah diri sepenuhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengimani qada dan qadar.
Selalu bersikap qanaah, yaitu menerima dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 2. Memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu memiliki kemauan yang tinggi dan menjauhkan diri dari kemalasan, berpangku tangan, dan pasrah kepada keadaannya. 3. Bertekad dan sungguh-sungguh dalam segala hal, senantiasa memanfaatkan peluang yang datang kepadanya dan sangat menginginkan segala kebaikan, baik untuk di akhirat maupun di dunia. 4. Bersikap adil, baik pada saat senang maupun sedih, artinya kenikmatan yang diperoleh tidak membuatnya sombong, musibah yang menimpa tidak membuatnya berputus asa. Semangat bekerja dan jiwa tenang tidak mudah goyah. Menganggap persoalan hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanan. Kesimpulan qada dan qadar adalah pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan banyak dampak positif kepada kita supaya kita lebih meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala yang terjadi pada diri kita merupakan kehendak Sang Maha Kuasa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi qada dan qadar. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita menutup materi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.